Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami akan belajar firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran dan kebenaran itulah yang akan memerdekakan kami, yang akan menuntun, menjaga, memelihara, menerangi jalan hidup kami, memberkati segala kehidupan kami. Oleh karena itu, karuniakan hikmat kami untuk memahami firman Allah ini, Tuhan. Sehingga hari-hari hidup kami ke depan, kami semakin bermutu, bermanfaat, berkualitas. Hati pikiran kami dibaharui setiap saat dan waktu. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Proteksi dengan darah-Mu tempat ini dalam nama Yesus. Dan Engkau berfirman bagi kami dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasih berkat Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam kitab Kudus Perjanjian Baru. Mari kita buka dalam kitab Filemon. Kitab Filemon pasalnya yang pertama. Pasal 1 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-22. Saya ulangi, kitab Filemon. Pasal pertama ayat 4 sampai 22 ada dua perikop. Pertama ucapan syukur, kedua permintaan Paulus kepada Filemon mengenai Onesimus. Sudah dikasih berkat Tuhan, saya jemput kita berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku. Karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada orang-orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan itu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus, aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan. Tetapi mengingat kasih-Mu itu lebih baik aku buatnya daripadamu. Aku Paulus yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus. Mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat, saat aku dalam penjara, yaitu Onesimus. Dahulu memang aku tidak berguna bagimu, tapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Dia aku suruh kembali kepadamu, dia yaitu buah hatiku. Sebenarnya aku mau menahan dia di sini sebagai gantimu untuk melayani aku selama aku dipenjarakan karena Injil. Tetapi tanpa persetujuanmu, aku tidak mau berbuat sesuatu supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Sebab mungkin karena itulah dia dipisahkan sejak daripadamu, supaya engkau dapat menerimanya untuk selama-lamanya, bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Bagiku sudah demikian, apalagi bagimu, baik secara manusia maupun di dalam Tuhan. Kalau engkau menganggap aku terimalah dia seperti aku sendiri. Dan kalau dia sudah merugikan engkau atau berbuat padamu, tanggunganlah semuanya itu kepadaku. Aku Paulus menjaminnya dengan tulisan tanganku sendiri. Aku akan membayarnya agar jangan kau katakan, tanggunganlah semuanya itu kepadamu. Karena engkau berhutang padaku, yaitu dirimu sendiri. Ya saudaraku, semoga engkau berguna bagiku di dalam Tuhan. Berikanlah hatiku di dalam Kristus dengan percaya kepada katamu. Kutuliskan ini kepadamu. Aku tahu lebih daripada permintaanku. Dalam pada itu bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Karena aku harap oleh doamu, aku akan dikembalikan kepadamu. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Jemaat yang dikasih berkat Tuhan, baik kita renungkan firman Tuhan dalam Filemon 1 ayat 4 sampai 22. Shalom. Damai di hati. Sebelum kami khotbah, mohon maaf
sedalam-dalamnya karena kami ada keterlambatan karena sebenarnya iko tembus sini kote. Orang keluar di Danau Wudu. Kemudian kedua, hujan jadi tidak cepat di jalan tol. Ketiga karena orang iko map tembus Penotua Morit. Iko di sana ada pele kote bab putar, ada pele juga. Kita bilang keluar di jalan. Ya, lihat kemarin masih cukup lama ini. Ternyata di sini kote. Tadi pun sudah lewat. Karena lihat, habis ini sudah kiri kote. Jadi mohon maaf karena keterlambatan ini. Sudah dikasih dan diberkati Tuhan, kita sudah membaca kitab Filemon. Di sini Paulus menulis surat kepada Filemon, teman sepelayanan, teman kerja yang Paulus membahasakan di sini dia penuh kasih, teman yang setia dalam pelayanan dan banyak hal yang benar yang dia lakukan. Filemon itu dia arti kalau bahasa Yunani penuh kasih. Nah, di sini ada cerita yang diceritakan Paulus, Filemon seorang tuan dan Onesimus seorang hamba. Kalau Onesimus dia bahasa Yunani orang yang berguna, bermanfaat. Nah, di sini saudara, dua sosok ini dengan status sosial yang berbeda, satu tuan, satu hamba. Di mana diceritakan Paulus bahwa Filemon mungkin tidak memakai lagi Onesimus, mungkin ada sebuah kesalahan yang dia buat. Kita tidak tahu kesalahan apa, yang pasti kalau kita lihat cerita kasih di sini, Paulus berkata, terimalah dia seperti terima engkau menerima aku. Walaupun Paulus masih ada di penjara, tapi kita lihat bahwa sebuah kepedulian luar biasa, dan kita lihat bahasa yang Paulus pergunakan sini ini luar biasa. Harus dipahami sangat dalam, karena ada bahasa-bahasa iman yang memang itu hanya dimiliki orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan. Orang yang punya pondasi, pijakan yang kuat, seperti Ibrani 11 ayat 1 katakan, iman adalah dasar. Jadi ada pijakan sehingga Paulus bisa mengatakan hal seperti itu, padahal cuma tulis surat, kirim Pak Filemon. Apalagi bahasanya bahwa dia seperti anaknya sendiri dalam bahasa di sini. Ini luar biasa. Nah, di sini saudara yang kasih dan diberkati oleh Tuhan, kita lihat bahwa Filemon yang adalah tuannya dan hambanya Onesimus, di sini kita lihat kita mau diajar oleh Paulus bagaimana kita belajar untuk menyikapi kehidupan kita sehari-hari di mana kita diperhadapkan, baik di rumah maupun di luar, pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan percayakan bagi kita, bahkan pun dalam kehidupan gereja. Nah, ini yang harus diperhatikan saudara. Ada berapa pokok-pokok pikiran yang harus kita lihat. Yang pertama, di sini saudara ayatnya yang ke-15 dia katakan demikian. Sebab mungkin karena itulah aku dipisahkan sejenak daripadamu supaya engkau dapat demikian untuk selama-lamanya. Saudara, ini bahasa dolong ini saudara. Ini bahasa yang hanya bisa dimiliki orang-orang yang punya takaran iman yang luar biasa. Kita kalau akhir-akhir ini banyak kita, walaupun kita orang gereja, hal paling sederhana saja kita tidak mampu memahami saudara. Apalagi ini dikatakan di ayat 15, dapat lihat samar. Tapi sebenarnya kalau kita lihat di sini bahwa engkau telah dipisahkan untuk sementara dan dipertemukan untuk selama-lamanya. Ini hanya bisa orang-orang yang punya kekuatan dari dalam. Yang pertama saudara kita lihat belajar dari kitab Filemon ini adalah di sini Paulus mengatakan kepada Filemon bahwa terimalah dia untuk selama, terimalah dia dengan iman. Itu hal sederhana, terimalah dia dengan iman. Sebab dikatakan selama-lamanya. Jadi terima dengan iman berarti apapun kesalahannya, apapun pelanggarannya, apapun yang dia buat sudah merugikan Filemon, dia harus terima. Itu. Di sini mau mengatakan kepada kita bahwa kita manusia ini
harus belajar untuk menerima segala sesuatu. Walaupun memang ada perseteruan, tapi sekali lagi Alkitab mengajar kita untuk belajar firman Tuhan. Alkitab bilang begini, jangan simpan amarahmu sampai matahari terbenam. Lebih dari itu apa? Berarti kita melakukan sebuah kesalahan. Coba kita belajar pada Tuhan Yesus ketika di Bait Allah, ketika dia melulu mana Tuhan itu ajaran buat kita. Jadi kita bisa marah, tapi jangan berbuat dosa. Jangan simpan sampai matahari terbenam. Di sini hanya boleh punya pijakan, saudara. Sama saya katakan tadi, Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar. Itu pondasi yang kuat. Maka air ini, saudara, dengan bumi mengalami goncangan lewat pandemi 2020 sampai sekarang, perang yang ada di Eropa antara Rusia dan Ukraina yang bisa berdampak perang nuklir, saudara, kita orang percaya cuma satu modal, beriman saja. Amin. Bagaimana iman itu bisa bertumbuh? Paulus punya kedekatan, saudara. Bagiku Kristus, bagiku hidup adalah Kristus dan matiku adalah keuntungan. Ada sebuah kedekatan spesial yang membuat dia kuat. Makanya bagaimana kita memiliki iman itu yang kuat? Alkitab bilang Roma 10 ayat 17. Lewat pendengar firman Allah iman bertumbuh. Filipi 1 ayat 27c. Lewat berita Injil iman bertumbuh. Ada satu lagi, saudara, iman bertumbuh. Mana? Pergumulan dan penderitaan Alkitab katakan. Kita mungkin tidak mengalami tekanan. Kita mungkin tidak sama di daerah yang lain. Kita tidak sama di negara yang lain. Gereja sulit bertumbuh, ditekan, bahkan dibakar dan dibunuh. Di situ iman. Jadi cuma dua. Firman Allah dan tekanan. Di daerah di mana kita tidak bisa lagi bergerak. Maka iman itu keluar. Ini Alkitab yang katakan, bukan saya. Dan kita di sini enjoy. Orang bersuka cita. Orang bergembira. Orang boleh merayakan Paskah. Amin. Orang boleh merayakan perayaan-perayaan yang ada. Nah dari sini kita belajar bahwa kita harus belajar firman Tuhan. Karena itu pondasi. Orang boleh menonton televisi, ANTV, di RCTI kita boleh menonton sinetron. Orang boleh menonton drama Korea. Tapi sekali lagi, Anda harus tahu, Anda boleh berjam-jam di sana. Tapi Anda harus ingat, Anda juga harus berjam-jam dengan Tuhan. Amin. Harus berjam-jam dengan Tuhan. Karena apa? Dunia ini goncang. Sekali lagi Alkitab katakan, sekali lagi aku akan mengoncangkan dunia ini. Tapi hanya orang-orang yang bertahan, hanya orang-orang yang takut akan aku, mereka yang mampu bertahan. Makanya mau bertumbuh, baca itu Alkitab. Kenapa harus dibaca? Yosua 1 ayat 8 dia ingatkan ketika mereka merebut tanah Kanaan, ingin menjurus sungai Yordan. Apa dia bilang? Jangan engkau lupa memperkatakan Taurat Tuhan itu. Tapi renungkan itu siang dan malam. Supaya engkau bertindak hati-hati terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Supaya apa? Perjalananmu berhasil dan perjalananmu beruntung. Makanya saudara mau belajar ketika kita diperhadapkan minggu sengsara ketiga. Kita mungkin ingin kita menghayati. Dan kegiatannya ada. Tapi sekali lagi, minggu sengsara bukan cuma 6. Paling orang bertanya, memang cuma 6 minggu sengsara. 1 sampai 6. Tapi artinya tiap minggu, itu harus minggu sengsara, saudara. Karena Paulus, artinya saudara, kita harus tahu, kita harus ingat, bahwa ketika Yesus berkata, sudah selesai. Apa itu selesai? Itu yang orang maknai. Pengampunan yang Tuhan beri itu sempurna. Makanya kita tidak boleh saling baku marah, baku benci. Tapi ada itu di situ. Dia bilang dalam Mazmur 103 ayat 4, Dia yang telah mengampuni dosamu. Ingat, itu pertama, Dia ampuni kita. Kedua, Dia yang menyembuhkan penyakitmu. Ketiga, Dia yang telah menebus hidupmu dari lubang kubur. Keempat, Dia mahkotai kita dengan kasih setia dan rahmat. Amin. Makanya saudara,
Hal pertama, supaya betul kita maknai ini pembacaan dan berdampak dalam kita merayakan minggu-minggu sengsara ini. Pertama, terima. Siapapun dia yang baku marah orang, baku biji selama-lamanya, harus saling memaafkan. Itu intinya. Supaya apa? Supaya Anda betul-betul, kalau orang baca di pembacaan kemarin minggu sengsara pertama, ada Yesaya puasa, tapi dia bilang apa? Puasa yang benar apa? Melepaskan apa? Belenggu-belenggu, menolong mereka yang susah. Itu contohnya. Makanya melepas belenggu itu tadi Anda baku marah, saling salaman. Betul. Itu hebat sekali, saudara. Saya bilang ini karena saya pernah alami. Kalau tidak alami tidak mungkin. Saya yang datang. Sebab Galatia 2 bilang engkau yang dewasa duluan yang datang. Kita harus ikut apa yang firman Tuhan katakan. Tidak mungkin ikut dunia ini. Begitu. Makanya harus saling, saudara. Supaya Anda memaknai, menghayal. Dan itu berhubungan sekali dengan apa? Janji Tuhan. Ayub 42 berkata, aku tahu Tuhan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Kita mau tidak ada rencana kita yang gagal. Amin. Makanya saudara maknai. Itu. Terima dalam keadaan apapun, saudara. Kedua, kita bagaimana kita merayakan minggu sengsara ini. Dia katakan ayatnya yang ke-16, dia berkata begini. Bukan lagi sebagai hamba, melainkan lebih daripada hamba, yaitu sebagai saudara yang kekasih. Ingat, di sini dikatakan saudara yang kekasih, terima sebagai saudara kekasih. Walaupun saudara bentrokan yang luar biasa dalam hidup kita, kakak beradik, tetangga, siapapun dalam pekerjaan apapun, terima dia sebagai seorang kekasih. Dalam hal ini apa? Tuhan berkata bahwa dia telah datang untuk mengampuni dosa dan pelanggaran kita. Dia sangat mengasihi kita, saudara. Ingat baik-baik di kitab Yohanes, dia katakan bahwa sekalipun kata orang pembengkang, sekalipun orang penuh kejahatan, tapi aku Allah mengasihi engkau sebab aku adalah Allah yang penuh kasih. Jadi dia tidak bisa menjangkal dirinya. Tapi sekali lagi bukan begitu. Bukan harus backing. Sebab apa yang ditabur Allah tidak mau dirinya dipermainkan, Alkitab bilang. Apa yang tabur orang itu yang dituainya. Makanya kita mau belajar memaknai itu dari sekarang, bukan dari sekarang. Sebenarnya kita mengenal. Dan itu bukan cuma minggu saudara. Setiap minggu saudara harus. Kenapa harus setiap minggu? Karena kita di Korintus kata kita masih manusia daging. Kita masih dalam kemah daging. Selama kita masih dalam dengan daging, kita masih dihancurkan. Iblis bisa merontokkan kita. Tetapi ratapan 3 berkata, kasih setia dan rahmatku selalu baru tiap pagi. Kenapa harus baru? Orang tiap hari ini bisa salah, saudara. Orang bukan manusia super. Orang ini bukan manusia yang luar biasa. Orang belum di surga, masih di bumi. Makanya setiap tahun bisa buat salah. Baik perkataan, pikiran, tindakan, di pekerjaan, di rumah, di mana saja. Makanya perlu apa? Itu tadi. Terima dengan kasih. Sebab Yesus, bagaimana Allah melihat kita dengan kasihnya, demikian kita juga melihat sesama kita, saudara kita, seperti Allah melihat kita. Amin. Begitu. Kalau mau hidup apa? Dalam janji Tuhan. Yesaya 25, segera. Kalau Anda mau diberkati segera, backing itu firman Tuhan. Karena kita mau ikut pengetahuan dunia, tidak mungkin. Mau ikut kepintaran kita, tidak mungkin. Kembali kepada firman Allah. Yang ketiga, kalau engkau anak, berarti engkau berhak menerima janji Allah. Kalau engkau anak, berarti engkau ahli waris kerajaan Allah. Maksudnya orang-orang akan menerima janji-janji itu. Contoh orang. Begitu. Kalau mau hidup diberkati, harus seperti itu, saudara. Dan itu perintah. Makanya dalam pembacaan ini, Paulus mengajar kita, lihat film, dia kenal akan Tuhan. Dia kenal. Dan itu ada di sekitar kita. Kita banyak mengenal Tuhan dan pelayanan luar biasa, tapi ada sisi lain yang kita tidak sadari.
Ada saya lihat saudara, ketika saya pernah lihat, bukan ada, pernah lihat, saya clear, itu persoalan. Ada, berarti kasus ini ada, berarti di mana bisa ada. Oh kita 5 periode, kita 9 periode, pada saya 2 periode, tapi kenyataannya sama di anak-anak. Kalau Paulus bilang balik lagi. Iya, dan itu terjadi. Dan saya tahu di sini tidak ada seperti itu. Makanya saudara, kita harus menjadi bagian dari apa? Membangun kerajaan Allah. Kita adalah mega proyek Tuhan. Apa itu? Investasi untuk surga. Di mana? Di bumi. Orang adalah bagian itu untuk menjadi orang-orang yang dipanggil. Ini bukan cuma pelayan khusus, tapi kita semua, mau buruh, mau tani, mau PNS, mau TNI, mau Polri, mau usahawan, apapun, kita Tuhan dituntut untuk dipanggil masuk dalam proyek kerajaan Allah di bumi ini. Orang itu. Makanya saudara, jadi kasih berkat Tuhan dalam memaknai minggu-minggu sengsara ini, bukan cuma 1 sampai 6, tapi setiap minggu, selama 1 tahun ini, dan tahun harus kita maknai. Tadi saya sudah bilang, memaknainya, bahwa pengorbanan Yesus dia mengampuni dosa kita sempurna. 1 kali sampai selama-lamanya. Kedua, bahwa kita maknai apa yang Paulus katakan ini supaya dia menjadi bagian dari Filemon sebuah berkat, menjadi bagian kita juga. Kedua adalah terima. Yang kedua maksudnya, yang pertama ampuni, kedua dia yang mengampuni kesalahanmu, dia yang menyembuhkan penyakitmu, ketiga dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, dan terakhir ini orang paling suka, dimahkotai dengan kasih setia dan rahmat. Semua suka itu, tapi ini mau lewati 3 ini. Makanya sudah yang kasih berkati Tuhan itu, supaya ketika kita Filemon masa kini saudara, kita harus jadi Filemon masa kini yang terima apa Paulus tidak baku dapat ampane mata, cuma surat. Kita so tua begini, kita dalam penjara tulis surat pangana, anggap dia kita pe anak kuat. Bayangkan cuma tulis, dia terima. Orang so ampa mata enggak, so anak mata, waduh, so mata-mata semuanya enggak kelar. Ya toh? Ini dia cuma tulis surat dengan iman. Karena apa? Filemon terima dengan iman. Demikian juga kita hari-hari ini kita harus menerima dengan iman saudara. Karena gejolak dunia ini, kita tidak usah takut, kita tidak usah khawatir, rasa dengan segala sesuatu. Kalau engkau tinggal dalam firman Allah, kalau engkau tinggal dalam dia, Alkitab katakan, aku Allah pembelamu. Amin. Aku Allah penolongmu. Aku Allah yang akan memelihara engkau siang dan malam. Alkitab bilang Allah Israel tidak pernah tertidur dan terlelap. Tapi Anda harus pahami. Jadi itu, yang pertama, terima dengan iman. Ketika ada persoalan, ketika ada pergumulan. Kedua, terima sebagai orang bahwa dia adalah dikasih Allah sama seperti saya. Allah seperti Allah melihat kita dengan kasih, demikian kita melihat saudara kita sekitar kita dengan kasih. Itu berkat luar biasa saudara. Yang ketiga, terima dengan apa? Jadi yang pertama, terima dengan iman. Itu pondasi. Kedua, terima dengan kasih. Ketiga, terima dengan rasa hormat. Sebab Allah begitu menghormati kita sehingga dia katakan kita ini biji matanya Tuhan. Itu ingat baik-baik. Engkau biji mata Tuhan, dia pun biji mata Tuhan. Begitu. Yang keempat, terima itu pengampunan. Kasih. Sebab orang juga diampuni cuma-cuma, maka berikan juga cuma-cuma itu kepada siapapun yang berbuat salah. Nggak ada orang yang sempurna saudara. 4 hal ini lewat pembacaan firman Allah ini kita diajar Paulus. Untuk apa? Memaknai ini. Iya kan? Di minggu-minggu sengsara. Mau maksud perjamuan 1 tahun cuma 4 kali. Saudara. Dari situ kita ingat ketika Anda pegang ini sloki atau cawan, nganamin itu ini adalah tanda apa? Darahku yang telah tercurah.
Kalau ngasrap ngana manangi saudara. Kalau ngana di situ cuma main. Oh, itu jangan main-main. Ketika datang betul darah Yesus tercurah untuk dosa saya dan saudara dan generasimu nanti. Ketika makan roti, renungkan baik-baik. Tubuhnya dipecah-pecahkan. Pakai mahkota. Duri. Tubuhnya dicambuk dan lain sebagainya. Ditikam. Wah, menderita saudara. Dia dihianati. Ditinggalkan murid-muridnya. Anda mesti tahu itu ketika makan roti, minum cawan, makan roti. Sehingga betul-betul Anda memaknai bukan cuma minggu sengsara, tapi tiap minggu, tiap bulan, tahun, Anda harus kita semua memaknainya dalam hidup kita. Sehingga apa? Kita menjadi garam, kita menjadi terang, kita menjadi kesaksian. Amin.